بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Khusus pada pengurus Majelis Ta'lim Al-Batrul, keluarga besar Guru Nanang sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Barukunan Jamaluddin dan Ma'rifatullah Sulaiman Tarif. Salawat dan salam salawatun limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 5. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na jami' ulumihi bid-daraini amin. Faslun, ini satu pasal pada menyatakan hukum air. Tahui ulimahai talib bahwasanya tidak sah mengambil air sembahyang dan mandi janabah dan menghilangkan najis, melainkan dengan air mutlak, yakni air yang suci lagi menyucikan. Namanya bahwa terhubung kepada ada perintah, bisa syarat sah salat, bisa juga sunnah punya, bisa juga yang lainnya, yaitu bahwa kita kada boleh kada harus berwudu untuk menghilangkan das kecil, kada boleh kada kita harus mandi daripada hadas besar yang disebut janabah, kada boleh kada kita bisa untuk membersihi daripada najis. Semuanya itu wudu, mandi, menghilangkan najis, alatnya itu air, dan airnya tidak boleh tidak harus air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Maknanya bisa air itu suci tapi kadang menyucikan. Jadi ini mutlak airnya suci lagi menyucikan. Itu yang perlu diketahui. Air itu terbagi kepada 4 bahagi. Hukum air itu pertama air mutlak, kedua air makruh, ketiga air musta'mal, 4 air mutanajis. Empat air ini lo berbeda hukum. Air mutlak itu tadi nang kada boleh kada orang berwudu, orang mandi, atau untuk bersuci, istinja atau menghilangkan najis. Air makruh ini bisa suci menyucikan, tapi berbahaya
mudarat bisa kepada kulit, nah itu lalu makruh. Air musta'mal yang nama mazhab kita Imam Syafi'i aja, karena lil ihtiyat, air yang sudah terpakai bekas mandi atau bekas berwudu atau bekas kena najis, itu musta'mal. Air mutanajis, air yang karena najis, campur najis airnya, tapi ada hitungannya, kurang daripada 20. Kalau ada hukum di situ, air mutanajis kada sah wudu, air musta'mal kada sah juga, atau dibawa mandi atau dibawa beristinja atau membersihin najis, dua aja nang sah dah. Air mutlak, air makruh. Ini makruh tuh mudarat kepada kulit kita ada, tapi sahaja wudunya, sahaja mandinya, sahaja membersihkan najisnya. Maka air mutlak itu 7 bagai. Pertama, air hujan. Air hujan yang turun daripada atas, ada di atas sangkut, di atap atau di apakah, tapi apabila tersangkut hujannya di atap sing, apakah atapnya sekalinya najis ada di atapnya, nah bisa jadi najis hukum. Artinya dilihat dulu, nah itu air hujan selama dia dari atas itu mutlak boleh dibawa wudu, boleh dibawa mandi, boleh juga dibawa untuk beristinja dan menghilangkan najis. Kalau yang tadi dari atap kita, karena rata atap kita kemudian bikin salang, air turun ke bak, nah itu dilihat dulu air di atap tadi, kalau ada najis kada masalah. Ya ada pas di itu sekalanya ada tikus mati, nah kan najis dah. Hanya debu aja kada ada apa-apa. Itu makfu, karena debu dari jalanan itu kada ada hukum najis dia. Itu makfu namanya. Jangan ada juga najis tapi dimaafkan. Air hujan itu maknanya langsung turun daripada langit bahasa kita. Awan pasir. Air ambon, air yang ada di daun-daun di pagi hari, kemudian kita ambil airnya itu dikumpulkan di daun-daun itu, menetes ke gayung misalnya, itu kumpulkan aja, itu juga boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi, boleh dipakai untuk beristinja. Selama pohon-pohon atau daunnya itu kada ada najis. Yang ada najis di situ kalau yang mutanajis. Masuk makna mutlak air ambon. Ketiga, air yang baku. Salju aja kita, hujan salju tuh, baku dia kada cair. Maka air salju atau air baku tadi itu hukumnya mutlak juga. Tetapi caranya harus mencair dia. Jadi tunggulah dia mencair baru dibawa wudu atau dibawa istinja dan seterusnya. Jangan waktu bakul udah dipakai wudu kada sah. Dicairkan dulu airnya. Itu jenis di salju. Kalau air es yang kita bikin dari air kemudian dibekukan jadi es, nah itu kada mutlak lagi nih, karena ada proses pembekuan itu dengan garam, obat di luarnya beku nih. Airnya pun bisa air apa dibikin. Kalau dia khusus air bersih, campur untuk minum sirup kan, minum es. Selama airnya itu bersih, kemudian mencair, boleh jadi pakai selama kada ada campuran.
Kalau air salju itu kan langsung dari alam. Ya, kalau ada campur apa-apa, kami kemudian membeku dia. Kalau air es, biasa diproses dengan pabrik. Cuma kalau hanya di kulkas itu kan kita biasa bikin es itu, selama kada ada dicampur apa-apa. Kemudian dia mencair, ternyata bisa dipakai untuk berwudu. Boleh juga, selama kada dicampur. Tapi kalau hanya udah bercampur gula, jamur sirup, nah itu udah boleh lagi. Itu kadang mutlak lagi dia sudah mutaghayyir. Ini permasalahan, siapa tahu suatu saat kita perlu seperti itu. Kalau rasanya kan kita ini di tempat yang daerahnya penuh dengan air, dan mungkin memakai ini. Keempat, air laut. Air laut itu air mutlaknya, boleh hanya dipakai untuk mandi, wudu, atau untuk beristinja, menghilangkan najis. Air laut dia ada kata asin. Nah, asinnya itu bisa karena mata kita itu pedas. Jadi walaupun sah, cuma apabila kada biasa bisa menyebabkan mudarat juga on mata. Hanya biasa aja kada apa-apa. Yang kita ambil adalah bahwa air laut itu boleh dipakai untuk berwudu, dan boleh juga dipakai untuk mandi, dan boleh juga dipakai untuk beristinja. Hukumnya sah, tidak ada masalah. Asinnya itu kada merubah hukum. Itu memang sifat air laut tidak. Kelima, air sungai. Sungai ini hambar kan. Ada masalah itu mudah. 6, air sumur. 7, air telaga. Itu seluruhnya adalah masuk dalam makna air mutlak, karena sifatnya itu hanya sekadar maulah nama saja, tidak asal. Tapi kalau asal kada boleh. Air sumur itu kan hanya memberi nama, padahal karena ada tanah itu kita bikin sumur, akhirnya air di dalam disebut air sumur. Tapi begitu diangkat air sumur itu, dia tidak ada kata air sumur, air aja dia. Nah itu disebut namanya itu hanya sekedar nama untuk tempatnya. Tapi begitu kita contohlah air bunga mawar, nah itu kalau dilepas, kita ambil aja airnya, tetap sebutannya air bunga mawar. Tapi kalau air sumur begitu diambil, kada tahu lagi orang pada air sumur. Anunya, oh anu kah? Sebagiannya kah? Campur. Selama kada merubahnya, artinya kada berubah airnya itu, kada berubah menjadi. Tapi dia kan itu kalau masuk dalam mandi orang mati kan 3 air ya. Air bidara kan air sabun, air kapur barus, air biasa. Nang dicampur awan bunga tuh air nang mana? Oh, jangan dicampur ke air nang biasa untuk menyucikan. Artinya selama kada berubah berbau bunga, ya berbau bunga mutaghayyir. Lebih baik sebenarnya sudah masuk di bunga tuh di air sabun. Air sabun itu sudah air, ya air bidara itu dia, ya sabun itu sudah menaruhnya di situ sebenarnya bunga. Jadi kalau hanya di air yang terakhirnya itu air biasa itu jangan lagi dicampur deh. Artinya apabila dicampuri selama kada berubah itu kada apa-apa. Nya berubah
Habis sampean pakai apa mandi? Harus air mutlak ta, fardu kifayah. Mandi fardu tuh, fardunya aja fardu kifayah. Mandi wajib tadi mana mandi wajib? Oh, dari janabah, sok tadi orang mautun mati, itu masuk sama hukum janabah. Air mutlak. 3 air itu untuk memudahkan aja sebenarnya. Air sabun dibersihkan air biasa, baru udah bersih namanya itu ditutuplah dengan air apor baru untuk agar supaya badannya itu jangan lekas rusak. Apor baru itu untuk kekuatan badan, jangan sampai cepat busuk tuh. Jadi apabila menaruh bunga itu cukup di air sabun. Namun ini juga kita berdahulu mandi dengan air biasa. Air biasa kubal biasanya. Tapi sudah walaupun hukum memandikan orang mati wajib memandikannya, tapi niat memandikan sunnah. Niatnya itu pada wajib. Jadi kubal jadi dulu sudah bersih, sebenarnya orang kan bersih semua dulu. Yang kubal kalau pada hulu tuh yang di bersih, ada kukunya, ada kotoran semua hampir mirado sambil mengubal kan tuh. Nah itu cukup sebenarnya. Itu sudah hukum mandi fardu kifayah. Mandi sambilan itu sunnah mazhab kita aja. Sebenarnya kada sambilan ya 3 kali aja. Tapi dihitung jumlah 9. Karena kan dari tengah, kanan, kiri 3 jadi 9. Sebenarnya 3 aja. Ini kan tengah 3 kali. Nah ini menyempurnakan yang tengah nih sampai sini 3 kalinya. Menyempurnakan yang 3 kali di tengah, sebelah kiri juga 3 kali. Sebenarnya 3 aja. Makanya kan ada hukum sampai 9. Orang bodoh yang 3 kali aja bodoh. Sunnahnya tuh ada lebih pada 3. Karena bahasa kita orang Melayu dihitung semuanya. Jadi jumlahnya 9. Padahal yang 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri menyempurnakan 3 yang di tengah. Kalau kada disempurnakan sih kada bisa. Kada ada 9 pula tuh 3 aja. Cuma kan dihitung jadi 9. Nah, nang kubalnya itu hukumnya sah sudah. Walaupun kada mandi 9. Di 9 sunnah aja. Habis di kubal juga kalau sini hanya mandi 9. Nah itu. Ya, itu miradu bahasa kita. Kubal bahasa semua sudah itu. Baru wudu boleh, wudu boleh, wudu terakhir boleh juga. Ada masalah mana itu? Ya sunnah aja lagi itu, ada wajib. Artinya pian berbunga misalnya mandi 9 tadi itu pun tidak ada masalah juga sebenarnya. Selama apabila diawali kubal. Mirado itu habiskan basah semua. Itu sudah hukum mandi dah. Ini mandi wajibnya itu sekali aja, 3 kali itu sunnah. Cuma yang bunga tadi sebenarnya sudah masuk di dalam air bidara air sabun. Jadi nang mandi 9 itu tidak untuk membersihkan. Kita hanya sunnah aja. Sabun kan maharumi. Jadi dengan air biasa, setelah itu air kapur barus. Nang ianya nang kubal mandi pertama. Demikian lagi air paluh yang diambil air yang suci menyucikan, ia mutlak juga hukumnya.
Air paloh itu air yang keluar daripada air. Kita misalnya sama jenisnya dari masak air. Masak air kan otomatis airnya ini dia naik, maka ada uapnya itu di tutupnya itu. Apakah hukumnya yang ditutupnya itu mutlak juga? Artinya tetap air mutlak. Karena terlalu dingin cuaca, kemudian tempat kita mengeluarkanlah di sampingnya ini ada air paloh, tetap mutlak juga air palohnya. Airnya itu bakal keluar lagi nya. Kayak kita air es keluar kalau di sampingnya itu air. Nah itu yang dimaksud beliau air paloh. Jadi bukan air paloh manusia, tapi air itu sendiri yang mengeluarkan air. Nah disebut katanya apabila airnya mutlak, maka yang keluarnya itu mutlak juga. Boleh aja nih ya, orang memasak air, apakah air yang dimasak itu boleh untuk wudu? Boleh aja, selama air itu ada bercampur. Apabila dimasak dicampurilah teh, ada boleh lagi dia tempat gaya, dicampurilah jahe, ada boleh lagi. Awalnya masak biasa aja, cuma kan sangat sayangnya aja, mana itu untuk minum. Nah untuk wudu itu kalau bisa masak dan maknanya kita kadang kan berjalan, apalagi ke laut tuh, kadang ayo air, kadang air aqua tuh wudu untuk dipakai di muka supaya kada padas mata. Nah, air yang sisanya itu bisa air laut. Kalau ada masalah selama airnya banyak, tapi kalau airnya sedikit untuk minum ini dipakailah untuk wudu, ada dibolehkan karena mudarat kepada kita. Pas mati kehausan, nah karena kalau diminum air laut tuh, mau diminum tambah haus, dia mengandung garam tuh nah. Artinya apabila makna orang tuh binasa sebab kehausan, kada boleh dipakai tuh. Boleh ada air tapi bertayamum. Airnya khusus untuk minum. Nah, yang ini tadi air paloh yang diambil air yang suci menyucikan yang mutlak juga hukumnya. Bisa makna direbus, bisa juga makna karena suhu bersangatan dingin dan mengeluarkan di tempatnya itu ada di samping-sampingnya air keluar daripada di dalam air itu mutlak juga hukumnya. Maka terkadang air mutlak itu berubah rasanya atau baunya atau warnanya dengan salah suatu daripada tiga sebab. Nah ini panjang pembicaraannya. Ini mulai terkadang saja. Wallahu a'lam. Itu panjang. Tagayyur. Kita ma'rifatullahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Abihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Siddiqul Kubra radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq, al-azru amdarki idraki idrakun, halaman 39. Bermula lemah daripada mendapat akan pendapat, bermula lemah daripada mendapat akan pendapat akan Tuhannya. Nah, ini ada ketinggalan maknanya.
bermula lemah daripada mendapat, itulah yang disebut mendapat. Nah ini bermula daripada mendapat akan Tuhan. Nah ini maknanya ada ketinggalan maknanya tuh. Jadi maknanya ini kitab amun sebenarnya perlu diperbaiki. Sangat bermasalah, ada kurang-kurangnya. Artinya perlu ditulis bahasa bagamatnya. Tinggal nang kada perlunya campur kitabnya. Abu Bakar As-Siddiq tentang mengenal Allah, apabila kita sudah kada kawa mengenal lagi, itulah makna mengenal. Kalau masih bisa mengenal, belum kenal namanya. Itu jalannya. Dan lagi kata Sayyidina Arif bin Ali bin Abi Thalib karamajah, kullu ma hatara fi hayalika atasawwara fi balika fallah bi khilafi dzalik. Kullu ma tahattara fi hayalika atasawwara fi balika fallah bi khilafi dzalik. 39. Barulah barang terlintas dalam hatimu, dan yang terlupa dalam hatimu, maka adalah Allah bersalahan daripada yang demikian itu. Maknanya mengenal Allah itu bukan seperti yang ada di dalam hati, atau bukan ada seperti di dalam rasa atau di dalam hayal kada. Allah Maha Suci daripada seluruhnya. Mengenal Allah sebenarnya mengakui aja. Jadi bukan dibandakan Allah Ta'ala, hanya diakui bahwa Allah yang mencipta kita, yang maha kaya dan seluruhnya. Itu makna ada. Kita yang bahajat ke Allah Ta'ala, itu yang makna kadada. Ya kita bahajat karena itu Allah Ta'ala. Kada usah dicari dengan makna kayak dirupa-rupa Allah Ta'ala itu maha suci. Karena ia wajib muhalafah tadi. Mukhalafatul hadis qiyam nafsih tadi. Allah bersalahan bagi segala yang baharu, apa nang tahayal di baharu kan baharu tuh. Tahayal di utak, teringat di hati itu baharu aja. Cukup hanya mengakui bahwa kita ini seikungan olahan Allah Ta'ala. Nang maulahnya ada usah dicari dengan makna kayak dirupa-rupakan, kada usah. Coba aja asal kita kadada, Allah Ta'ala tak ada. Ada usah lagi dicari adanya tak, sudah ada tadi. Ada sifat 20 itu untuk agar supaya membiji antara kadim dan muhaddas. Apabila ada kadim pasti ada muhaddas, ada muhaddas pasti ada kadim. Kadim itu pasti ada, muhaddas nah itu bisa ada. Jadi kalau si muhaddas mengakui bahwa nang ada tu si kadim, selesai sudah. Ada usah lagi dicariin nang kadimnya tuh kayak ini orangnya kayak ini, kada usah. Nah itu menjadi kita makna bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan etika, bertentangan Ahlus Sunnah, karena kita mencariin. Orang kada mencari rasakan, dia lagi di dalam makna rasa itu kada mencari. Tahu artinya sudah. Lampu ini apabila kita matiin dia padam. Nah, apabila kita nyala dia menyala. Sebenarnya yang menyala itu api, tapi dia menguntak dari kabelnya itu, menguntak ke api, saluran tegangannya itu menyala. Sebenarnya adalah api itu cuma dinamain lampu. Jadi apinya udah bisa dicari lagi, sudah kelihatan terang. Terang itu kenyataan di pemajah harinya api. Biar mati aja pasti
padam. Sebenarnya nang banyala itu adalah api. Tapi jangan dicari apinya tuh, ada usaha lagi karena dia sudah nyata. Kalau bangaran lampu, nggak ada percaya aja mati orang kasat terus. Tegangan itu sebenarnya kekuatan penyerapannya api. Dalam diri kita ini ada listriknya, kecil listriknya. Tulang maulah hangat badan, maulah kawa bakar ingat, maulah apa. Ada listrik, energi ngarannya. Nah, ingat kita ini apabila tak tegak 2000 voltasenya habis saraf pasana kering. Darah kita ini sebenarnya harus cair. Apabila beku mati kita, apabila kering mati, apabila kering ya terbakar, apabila baku ya stroke. Kalau pecah pembuluh darah, innalillah aja juga. Api adanya, pahamlah tuh, itulah jalan. Contoh mengenal Allah, mati ada lagi. Apabila dihidupi ada dia. Ada usaha lagi dicari apinya, cukup lihat majarnya. Nah, jika bila syariah batil, hakikat yang tidak menanggui akan syariat, maka itu batal. Memang ada bisa. Hakikat dalamnya syariat, luarnya. Pian kata kejene tatarusan, tapi jangan dikontakkan kabel listrik atas tegangan itu kan mau nyala dia, karena memang tidak ada hakikatnya. Semata-mata hanya syariat adanya lampu dan adanya kabel tanpa dicocok, ada di kontak dia. Kemudian sebaliknya gitu juga, hanya hakikat semata tanpa ada syariat. Ada mau dua, kabelnya tegangan 20.000 atau 2.000 voltasenya, tapi kan ada nama kontak mana bisa menyala juga. Nah lalu keduanya itu menjadi satu, akhirnya bisa menyala. Ada kilometer untuk menahan lampu ini, kekuatannya hanya voltasenya 220. Nah itu tahanlah dia. Padahal yang sebenarnya ada batas tegangan tinggi. Apa artinya? Nah itulah makna kata hakikat dan syariat itu tidak bisa dipisah. Ya, hakikat semata ada mau jadi, syariat semata ada mau jadi. Harus keduanya dipakai. Lalu dengan bangaran surga itu yaitu apabila tahimpun syariat dan hakikat, itulah surga. Makrifat ngarannya di situ. Si hamba dinamai Allah ma'rifat, Allah dinamai ma'ruf. Nang dikena hamba nang mengena, ilmunya disebut ma'rifat, arif hambanya. Ditaruhlah di dalam hamba itu ma'rifat, Allah ma'ruf. Di dalam diri hamba itu rahasia ma'ruf, rahasia Allah. Adakah dipisah lagi? Kita Allah Ta'ala ada dalam kaum misahnya. Hidup dengan Allah, mati dengan Allah, bergerak dengan Allah, berdiam dengan Allah, terjaga dengan Allah, guring dengan Allah. Karena kadang-kadang pisah dia antara az-zahir dan majhar. Allah yang menjahirkan kita, kita disebut majharinya, kayak itu. Nah itu disebut tadi hakikat dan syariat ngarannya. Nah itu di bawah sembahyang Allah Akbar nyaman jadinya, dia puasa nyaman juga. Kayak model Allah Ta'ala tidak meneruskan kamu terus sembahyang, tidak ada assalamualaikum selesai salam tetap nyaman juga. Itu ma'rifatnya itu artinya kada sembahyang orangnya nih sembahyang, kalau tuh ada lagi perintah sembahyang ya tetap nyaman aja juga, lainnya kada berubah. Dah di waktu hidup nih kita sembahyang, kalau udah mati kita sembahyang lagi tetap nyaman juga.
Perintah itu kan waktu hidup aja ta. Di waktu mati kan ada perintah lagi. Malah lebih daripada di waktu hidup kan enggak itu ta. Rasulullah bersabda, "Memenuhi hidup saya baik bagi kamu, wafat saya pun baik bagi kamu." Hidup Rasulullah langsung orang sama saat dengan Rasulullah dalam jaminan sebaik-baik masa. 70.000 kada berhisap, tambah lagi 70.000 tambah 70.000. Kada ada nang berhisapnya orang sama saat Rasulullah. Langsung aja masuk surga. Karena salatu min awalin. As-sabiqun namanya, as-sabiqun orang yang terdahulu. Tapi Rasulullah menyatakan wafatku pun bagus bagi kamu. Begitu Rasulullah wafat, tidak ada lagi cerita Makkah dan Madinah. Cerita itu tempat makam, di mana Rasulullahnya di dalam diri umat sabarataan. Karena sidin lebih tinggi lagi martabatnya paribahasa kata daripada di waktu beliau hidup itu paribahasa saja contohnya. Jadi di mana aja umat di situ ada Rasulullah. Tapi begitu beliau di waktu hidup, umat harus datang ke Rasulullah baru menjadi sahabat beliau. Kalau kada mendatangi beliau belum menjadi sahabat. Uwais Al-Qarni dia sama-sama dengan Rasul tapi kada bertamu. Ada sahabat orang bertamu dengan Rasulullah, beriman dengan beliau. Itu macam. Tapi begitu wafat mengandunglah seluruh umatnya berkah rahasia daripada Rasulullah. Sabarataan diri dalam diri kita rahasia sidin. Madinah itu hanya menghilangi kubur aja. Dalam diri kita ada orangnya. Ini yang maksud baik, hidupku baik, wafatku baik. Sidin berkata tidak meninggalkan umat. Rasulullah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam makna hakikat itu kita jadi paham kan karena itu aja bang tuh hanya kada paham kada kada bahaya nggak ada sih kada paham kan kayak apa bang kada bahaya gitu. Kata Qutbur Rabbani manusia berkada ajalan walau hakikatin la yu'ayiduha asyari'atu bahwa jinnika. Tiap-tiap hakikat yang tidak menangguhi akan dia syariat maka itu zindik. Artinya hakikat kada ada syariatnya. Maka orang itu disebut ngarannya kalau bahasa kita kafir. Yang paling jahat katanya namanya zindik kafirnya. Karena paling jahat dia. Karena sudah nyata majhad, di majhad ini ada syariat. Lalu syariat tadi kada dipakai lagi, kada beragama. Kada beragama itulah sebabnya jadi namanya kafir jindik. Karena menghancur kepada agama. Kada maunya syariatnya itu agama dalamnya hakikat itu penyempurnanya. Karena perintah dan larangan agama tu nang memerintah tu penyempurnanya, menang memerintah ada mau lah tu. Nang memerintah aja ada, siapa nang diperintah? Siapa nang dilarang? Kada ada syariatnya, kada maunya. Jadi maknanya pegang bujur-bujur mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun kitabnya ini lah bercampur ini hati-hati, tapi tetap pegang Ahlussunnah wal Jamaah. Suatu saat misalnya pian membuka mutalaah, ulun padahkan ini nak kada dipakai, ini dipakai, ini kada sudah dipadahkan. Jadi pian jelek ini itu. Kayaknya sekalinya pian salah pakai, kada bisa bayangan sekalinya. Nah pian yang salah itu lain ulun.
Ada yang ada Tuhan juga ada seikungan jujur ya sudah siapa medahkan salah. Tetapi majaharnya ada pian masih congkong. Masih hidup di dunia ini masih kelihatan bumi dan langit. Masih kelihatan ada makanan yang pian suap. Nah, menyuap makanan masih nah, minum masih nah, pakaian masih. Itu ini namanya syariat namanya. Kalau dibuang-buang dah, lalu tetap syariat dipakai. Syariat itu ya hidup kita ini, depan peraturan tuh ya agama. Kalau ada sembahyang memang tuh puasa, zakat itu agama. Hidup nih kadang-kadang syariat memang kayak di bangsun deh. Pian baru lapar pasti pian makan. Kada kawan ini karena ini hukumnya hukum syariat alam adat anda. Syariat agama makanlah nang halal anda. Bismillah di waktu makan, ingatlah rezeki datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah seluruhnya. Tapi kita lihat ya rambutan datangnya dari pohonnya. Padi datangnya dari petani menanamnya. Tetapi pandangan aja min fadli Rabbi, ini rezeki Tuhanku. Abtagu min fadlillah. Dan di dalamnya itu tetap dari Allah, tapi luarnya nih lain. Tetap aja adanya, ya itu maksudnya. Selamat dunia akhirat kita. Walaupun berdosa, diampun Allah Ta'ala. Apabila pian salah pakai, contoh seluruh amal ibadah kan ada pahala. Yang kada diterima supaya umat Rasulullah kakal dalam neraka. Salah pakai. Maka ingat Tuhan. Kada kau dipakai-pakai ingat Tuhan, ingat sidin surangannya. Jad ingat sidin, sifat ingat sidin, asma ingat sidin. Apa ingat sidin ini? Kada kau dipakai siapa aja. Mau nabi orang ini malaikat kah rasul? Lagi kita orang awam nih. Makanya itu kada kau ingat Tuhan dah. Disebut kita mengenal Tuhan setelah tahu Allah namanya nih jad dirinya sifat itu bahasa kita kayak rupanya udah iradat ilmahiyat sama bahasa tapi laisa seperti rupa makhluk lain itu bahasa aja kata orang bahari untuk memberi paham itu sifat itu ya rupa sudah ngalang kepada kita makhluk kepada Allah kan dia berupa dia maha suci kada kalau dirupa-rupa ada perlu mencari maknanya entah nyabi si gawian sikong dia orangnya ini gitu orang jangan dipakai-pakai. Kita hanya disuruh mengakui dakwah, dirubah dakwah bahwa banyak ada perbuatan. Jangan lagi sikung jangan berbuat Allah. Kayak itu. Dakwah di dalam hayal aja kita pembuktiannya karena matian kita seberataan. Mana ada bisi gawian lagi? Jalan tara ya siapa nama aku bisi gawian ada enang menjawabnya matian orangnya. Karena hari kiamat bumi dihancur, langit dihancur, malaikat apa seluruhnya mati seberataan kecuali yang dikakalkan oleh Allah. Dadai lagi. Allah bertanya, siapa sebenarnya? Nang jadi raja bisi diri, bisi nama, bisi perbuatan siapa? Dede nang jawabnya, limanil mulkul yaum lillah. Allah Ta'ala seorang menjawab. Lillah hanya Allah Ta'ala itu. Nah itu nang dipakai orang dalam makna martabat hakikat. Hakikatnya kita nih kadada bah adanya banyak gawian orang. Perbuatan bahasa orang, perbuatan Allah. Kenapa kita nih kayak empat juga ada bisi perbuat, ada nama, ada berupa nah. Melihat nih pandangan rupawan kita tuh jadi rupa Allah Ta'ala sifatnya jelas kalanya roh dirinya sekalinya majhar roh tuh majhar diri kita majhar zat Allah rupa kita majhar sifat Allah nama kita majhar asmanya perbuatan kita majhar berkah sekalinya kita ada bisi perbuatan berkah perbuatan af'al Allah bisi nama berkah asma Allah bisi rupa berkah sifat Allah bisi
diri ini berkah jad Allah kada deh gitu orang berkah sebut dalam bahasa Arab majhar, kenyataan berkah aja. Sikungan dede apa ini berkah yang gitu orangnya bernama Allah dah. Empat juga apa kita jadi sikong ya kalau orangnya nih kitanya nih sikong aja tapi ada di dia ada rupa ada nama ada arbatan. Ada mau dua jadi bahasanya sifat jalan untuk mengenal. Di mana garang sidin bagana di Gunung Kotar kayak pagang orangnya rendah. Nah inilah mana rupa untuk mengenal orangnya rendah orangnya kayak ini. Tuh alinya jalan sebenarnya ada dia juga nang benang lainnya selain orangnya itu juga sekalinya cuma dipecah-pecah aja menjadi empat untuk agar supaya bisa dikenal. Namun kadang-kadang kawa dikenal-kenal manusia. Kada dinamai manusia ini. Rupanya sama sabarataan. Ada kawa dikenal ta? Lalu pengantinan naik pas tapahuro. Nang kawin betatain gini, nang malam gini. Ya rupa sama. Orangnya kada bernama pulang ngalih kalau ta. Jadi mananya adanya rupa berbeda, kemudian nama berbeda, perbuatan berbeda agar supaya mudah dikenal. Para contohannya kepada hamba. Kayak itu juga Allah Ta'ala supaya Allah bisa dikenal jahillah sifat. Supaya lebih lagi bisa dikenal jahil pulang nama. Supaya lebih lagi nyata untuk dikenal jahillah kawiannya, perbuatannya. Siapa yang Allah bumi ini? Allah. Langsung tak? Karena bagian si ikung-ikung kada den maakui mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kada den nang berani aku nang maulah bumi kada nyata kalau tuh hati-hati aja agar supaya jangan sampai salah pakai tak pakai ingat Allah Ta'ala. Kita memakai zat sifat asma apa itu sudah aku jadi Tuhan kita. Sudah nah salah kalau sedangkan kita majhar ini apabila sudah hancur labur kepada al-jahir. Di waktu kita berdebat bahasa orang si majhar ini dengan zat yang maha suci. Majhar ini kada ada lagi cerita. Jadi kada ada kawa bercerita karena ia rahasia. Ada kawa lagi adanya maha suci. Ada kalau diceritakan itu. Dan apabila kawa masih kata aku itu belum sampai, kata dia belum sampai, kata karena belum sampai. Itu masih di dalam perjalanan makna majhar, makna hamba. Apabila sudah kada dia lagi ceritanya, nah itu nang iya ta. Karena diberi Allah Ta'ala, nah itu di dalam rahasianya juga. Allah Ta'ala juga memberi bukan kita. Makanya kita kada makai ingat Allah. Allah zatnya, sifatnya, asmanya ingatnya itu enggak. Kita kada kawan makai hanya kita berkah daripada itu. Nah itu majhar ngarannya. Setelah itu kan apa makanya majhar hancur labur. Ada lagi kita tetap ainya juga sorangan. Kalau kita memakai ingatnya berarti kita berkuasa ada. Angka itu makanya tuh kada memakai tetapi hancur disebut panah dan baka. Panah hancur kepada Allah, baka nang ada itu Allah Ta'ala lagi itu baka namanya. Bahan apa ini ada dari cerita karena rahmat Allah maka dikembalikanlah kita kepada basyariahnya. Lalu banyata orang kita manusia biasa hilang dalam rahasia anak itu. Ada tak genang lagi, ada tahu lagi ma'rifat nama kayak apa tahu lagi. Jahillah kehidupan ke dunia, nya parut lapar makan, nya mengantuk mata guring, nya kedinginan, ada pakaian, panasan, kipas. Ini jahil.
Padahal kadade lagi orang inilah makna bahwa ujar Allah Ta'ala beberapa hamba ko nang di bumi sebenarnya kadadenya di bumi nang ada di hadrahku. Ini orang entah. Mulai zaman bahari itu zaman Imam Syajali. Badannya di bumi, orangnya di hadrah Allah. Badan aja cuma orang kan kadade nang tahunya. Siapa orangnya kadade tahunya. Nah apa kayak apa kadade nang tahunya juga. Kada kawa juga mengaku aku na itu kada kawa juga karena itu urusan Allah Ta'ala sorangan. Kadang aku sudah paham ilmunya kita nih lain udah kada ada lagi apa lain itu di dalam martabat mencari Tuhan karena ia lagi bermakna ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Tuhan lain. Nah itu dasar kada kau diceritakan lagi nih itu. Dan lagi kata sahabat Rasulullah Ibnu dan lagi kata Syekh sebenarnya nih cuma salah tulis Ibnu Ubad kada salah sirah. Nah itu kita sambungannya situ tengah jam 10 lewat tahlil sedikit.